Nama saya Anissa dengan NIM 092024253012 akan mempresentasikan pandangan ontologi terhadap vaksinasi COVID-19 bagi kelompok prioritas usia lanjut. Pertama akan dibahas mengenai ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, objek apa yang ingin ditelaah oleh ilmu, sehingga dapat menjawab apa sebenarnya realitas benda itu. Ontologi dibutuhkan untuk mendekati kenyataan dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu memiliki kualitas tertentu, seperti daun berwarna hijau, mawar aromanya harum. Lalu Smith menyebutkan ada kriteria komitmen ontologis, di mana variabel terikat pada teori yang mempunyai komitmen definitif terhadap eksistensi objek. Contohnya ada kuda, yang pasti langsung diketahui kalau kuda adalah hewan. Namun besar, warna, dan ciri lainnya masih tergantung pada pengambilan data secara empiris dengan melihat, dan pemrosesan itu terjadi sesuai tujuan dalam pikiran masing-masing orang. Sehingga dalam ontologi pun, kenyataan yang ada diambil berdasarkan kebenaran relatif. Misalkan, biasanya kuda berwarna coklat. Masuk pada pembahasan vaksin dan vaksinasi COVID-19. Vaksin adalah produk biologi berisikan antigen yang dapat menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Sementara vaksinasi adalah proses pemberian vaksin atau proses dalam tubuh yang memungkinkan seseorang tidak merasakan dampak buruk terhadap penyakit tertentu. Contohnya, vaksin yang diberikan pada imunisasi cacar dan polio yang berujung pada status bebas cacar dan polio. Sama halnya dengan vaksin dan vaksinasi COVID-19 saat ini. Diharapkan pemberian vaksin dapat membebaskan dari pandemi atau setidaknya mengurangi dampak yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Dan ini adalah tabel pengembangan jenis dan dosis vaksin yang tengah beredar. Masuk pada pembahasan prioritas. Menurut dua penstudi, prioritas adalah penilaian antara klaim yang bersaing, menetapkan preferensi pandangan pemangku kepentingan, dan prioritas lebih mudahnya dicontohkan dengan teori motivasi Abraham Maslow yang isinya piramida prioritas kebutuhan mendasar tentang apa yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Karenanya, dalam vaksinasi pun juga ada prioritas, dan itu terbagi ke dalam 4 tahapan vaksinasi. Itu seperti ini, dan pemberian vaksin pada usia lanjut ada pada tahap kedua. Nah, usia lanjut menurut UU nomor 13 tahun 98 adalah orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Dan di Indonesia terdapat 27 juta orang usia lanjut. Dan waktu pandemi ini, orang berusia lanjut paling rentan mengalami gejala serius COVID-19. Kalau merujuk pada data ECDC, orang usia lanjut memiliki jumlah 4 kali lebih besar daripada orang usia 50 atau di bawahnya yang dirujuk ke rumah sakit akibat COVID-19. 2/3 orang usia lebih dari 80 bahkan tidak dapat diselamatkan, atau 95% yang berusia lebih dari 60 tahun menjadi korban meninggal selama pandemi. Di Indonesia sendiri, merujuk pada liputan 6, terdapat 47,3% korban meninggal dunia adalah lansia di atas 60 tahun. Nah, mengapa memprioritaskan usia lanjut untuk mendapatkan vaksinasi COVID? Kan tadi sudah dijelaskan, dan sepertinya sudah terlihat ya urgensi dan ketepatan untuk memprioritaskan lansia. Nah, ini didukung dengan data dari ECDC lagi yang menyatakan bahwa kalau vaksin diberikan untuk usia lanjut saja, itu sudah dapat mengurangi 90% jumlah orang meninggal akibat COVID-19. Sementara jika diberikan pada usia
aktif saja atau terlebih dahulu, maka kontribusinya itu hanya 10%. Itu terjadi karena pada umumnya sebanyak 76,8% orang usia lanjut mempunyai penyakit bawaan yang itu dapat memperparah kondisinya apabila terkena virus COVID-19. Ini adalah hasil dari wawancara 4 narasumber. 2 diantaranya adalah tenaga kesehatan dan 2 diantara lainnya adalah lansia yang sudah divaksin dan ada yang belum juga divaksin. Semuanya ini narasumber mempunyai pandangan sama mengenai vaksin dan vaksinasi. Kalau itu benar adanya mengetahui keberadaan dari objek tersebut, dan mayoritas menangkap urgensi dari pemberian vaksin untuk usia lanjut. Meski ada narasumber yang tidak divaksin, tetapi tidak menyarankan apabila tidak dapat menjaga kesehatan diri sendiri, terlebih jika memang sudah mempunyai penyakit lain atau penyakit bawaan. Kesimpulannya, vaksin dan vaksinasi dapat diterima kebenarannya, namun masih ada ruang untuk melakukan sosialisasi agar gap informasi dapat ditekan, sehingga lansia prioritas vaksin mengetahui betul mengenai urgensi, dan itu akan meningkatkan sinergitas vaksinasi di Indonesia yang juga berpengaruh pada percepatan penanggulangan wabah. Cukup disayangkan kalau misal niat baik pemerintah tidak bisa terlaksana secara tepat dan cepat hanya karena kelompok yang sudah diprioritaskan ini kurang mendapatkan informasi.